Terlebih dahulu perapiannya. Lagi bajunya yang belum rapi dirapikan. Sudah. Yang masih ada sampah di sekelilingnya dipersilakan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Ada? Jika tidak ada, silakan duduk kembali. Sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Ya. Agar lebih semangat, kita senam otak dulu ya. Ikuti calonnya. Jadi kita belajar tentang apa? Teks diskusi. Ulang tanya, materi kita yang kemarin kita sudah belajar tentang teks diskusi. Yang pertama, apa itu teks diskusi? Sudah kita pelajari di minggu yang kemarin. Ada yang tahu? Apa itu teks diskusi? Teks diskusi adalah Yang lainnya didengarkan. dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, satu pro dan satu kontra. Tepuk tangan untuk saya. Nah, itu materi kita yang minggu kemarin ya. Nah, kemudian untuk materi kita hari ini ya adalah menulis teks diskusi. Ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuannya? Ya, melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat berpikir kritis dalam menyusun kerangka teks diskusi. Jadi kemudian yang kedua, menulis teks diskusi yang berisi pendapat pro dan kontra. Kemudian yang ketiga, menyunting. Kemudian yang keempat, serta menyajikan teks diskusi. Kemudian manfaatnya. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai. Proses pembelajaran ini, Ibu akan menilai kalian. Yang utama, sikap selama diskusi. Apa yang menilai? Ketelitian kalian dalam mengerjakan tugas. Kemudian tanggung jawab. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Ya, apa yang Ibu nilai dalam keterampilan ini? Yang Ibu nilai adalah hasil tulisan kelompok yang berkaitan dengan diskusi. Kedua, mempresentasikan materi kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, menyusun kerangka. Yang kedua, menulis teks diskusi. Yang ketiga, memperbaiki hasil teks diskusinya atau menyunting. Yang keempat adalah menyajikan teks diskusi atau presentasi. Tugas yang pertama, Ibu akan memberikan kalian video. Silakan kalian simak video berikut ini. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Narayani dari kelas 12 TKM 1. Kami di sini akan melakukan debat tentang penggunaan Catatannya. dari saya di sini berperan. Bagaimana pendapatmu mengenai penggunaan HP di sekolah? Saya setuju dengan penggunaan HP di sekolah karena dapat membantu para pelajar untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Oke, pro dan kontra mengenai penggunaan HP di sekolah. Inilah yang akan kita bahas. Ada beberapa pertanyaan untuk menggali informasi di dalam video tersebut. Ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, masalah apa yang terjadi di dalam video tersebut? Ada kelompok yang kelompok 1. Masalah yang terjadi dalam video tersebut adalah penggunaan HP di sekolah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dapat disimpulkan ya. Apa solusinya? Berarti harus diberikan batasan dalam menggunakan HP, ya. Baik orang tua maupun pihak sekolah.
kontra. Misalnya masalah yang akan kita angkat adalah tentang hukuman fisik di sekolah. Nah, itulah nanti yang akan kita diskusikan. Yang ketiga, mencari informasi berkaitan dengan hukuman ini, ya. Nah, itu kemudian yang keempat, menyusun kerangkanya. Kerangka teks tadi kan ada isu, argumen mendukung dan menentang, kemudian dan kesimpulan. Kemudian berikutnya mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. Yang terakhir adalah merevisi teks diskusi tersebut, ya. Nah, inilah tahapan yang akan kita lalui nantinya. Masuk ke tugas, ya. Ibu akan memberi nama kelompok kalian. Kelompok yang pertama, kelompok drama namanya. Ya, anggotanya adalah Nadine, Intan, Rauf, Agus, dan Febri. Nah, ini ibu bagi kalian ke dalam kelompok. Untuk masing-masing kelompok, inilah tema yang ibu beri. Kita akan diskusikan, ya, cari pro dan kontranya. Kelompok drama, sanksi yang cocok bagi pelajar yang nakal. Kemudian kelompok novel telah mengawasi anak-anak saat anak-anak menggunakan internet. Kelompok puisi makan mie instan dicampur nasi. Cepet sampah isu nomor 1, ya, tentang sampah. Silakan diskusikan bagaimana cara mengatasi sampah, ya. Diskus nomor. Dan silakan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan, ya, semua masing-masing kelompok memberikan tanggapannya tentang ini mengawasi anak di internet, ya. Mengerjakan tugas, ibu menilai kalian juga, ya. Murid-murid yang akan biasanya berkelompok. Dengan demikian, pindahkan mereka ke sekolah lain dengan cara disebar hingga benar-benar berpisah satu sama lain dan diharapkan bisa melakukan ini. Bagaimana, udah siap tugasnya? Ya. Dipersilakan untuk masing-masing kelompok menempelkan hasil karyanya, ya, sesuai dengan yang ibu sampaikan tempatnya tadi. Silakan tempel kelompok drama, ya. Kegiatan berikutnya, kunjung karya. 2 orang dari kelompok puisi, kalian berkunjung ke kelompok novel. Silakan kalian nilai atau kalian perbaiki mana letak kesalahan atau kekurangan dari kelompok novel. 2 orang silakan berkunjung ke kelompok novel. Yang 3 orang, ya, dia mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Akan membagikan format penilaiannya. Diperhatikan, di masing-masing kelompok ibu sudah membagikan format penilaian, ya, atau cara menyunting teks diskusi. Yang pertama, isi atau kesesuaian dengan struktur. Yang kedua, organisasi, ya. Nilainya 25 paling banyak. Berarti kalau dia semua bagus, nilainya adalah 100. Siapa yang menilai? Itulah yang berkunjung tadi ke kelompok lain. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menilai kelompok lain. Silakan. Tapi juga melakukan pengusahaan Ini Utami kelompok mana? Kebetulan ada isu sampah menjadi salah satu masalah yang sangat disayangkan karena memberikan banyak dampak buruk terhadap lingkungan. Silakan untuk kelompok drama mempresentasikan hasil penilaiannya.
Total nilai berapa? Total nilai 70. Nah, terima kasih. Silakan kelompok Adnan. Inilah nilai sementara dari masing-masing kelompok sebelum nanti Ibu menilai ya. Tepat atau tidak yang kalian nilai. Nilai drama nilainya berapa? 81. Tepuk tangan untuk kelompok drama. Berarti kelompok drama mendapat peringkat ke-3 ya. Itu berarti nilai tertinggi adalah kelompok puisi. Tepuk tangan untuk kelompok puisi ya. Nah, itulah materi kita tentang menilai teks diskusi dari kelompok lain. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami ya. Baik, apa sudah kita pelajari hari ini? Apa sudah kita pelajari hari ini? Teks diskusi. Menulis. Bagaimana perasaan belajar hari ini? Senang. Ya. Bagaimana yang membuat kamu senang? Berdiskusi. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Boleh, silakan. Tujuan dari topik dari suatu isu atau masalah, dari tujuan atau memberi penjelasan mengenai pro dan kontra, Berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter kita. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Kita ambil pelajaran dari sebuah botol. Botol itu sama, yang membedakan adalah isinya. Ya, kita semua sama, yang bedakan adalah sifatnya atau karakternya. Tinggal kita yang memilih. Apakah kita mau memilih air comberan yang tidak ada gunanya, yang dibuang orang, yang orang menghindari, ya, ataukah kita menjadi minyak wangi? Ya, itu tergantung kita masing-masing. Itulah materi yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Nah, selamat berjumpa kembali. Materi kita berikutnya adalah tentang pidato persuasi.